Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Dan biarlah hari-hari ini kita terus dibukakan oleh Tuhan, disingkapkan pikiran hati kita, sehingga kita bisa semakin mengenali Tuhan lewat kebenaran firman-Nya yang terus-menerus sedang kita pelajari, sedang kita bangun di dalam hidup kita. Karena tidak ada hal yang paling indah, terpenting selain kita membangun hidup kita di atas firman Tuhan. Karena hal itulah yang akan membuat kita tetap bisa kuat, tidak tergoyahkan. Karena kita hidup bukan karena roti, perkara-perkara lahiriah, tetapi kita hidup karena firman Tuhan. Karenanya jangan lupa hari ini kita membaca kitab 1 Samuel pasal 18 sampai pasal 19 ayat ke-24. Dan kita membaca Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat yang ke-59. Dan kitab Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai 10. Dan Amsal Soleman pasal yang ke-15 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya percaya Bapak Ibu akan banyak mengalami terobosan ketika kita memberi waktu untuk Tuhan di dalam firman-Nya. Kita sudah belajar tentang bahwa pemuritan itu sama dengan pola pembapaan. Dan kita sudah belajar beberapa contoh. Dan sebenarnya di Alkitab kita lihat bahwa orang-orang yang akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rencana dan kehendak Tuhan, ada sebuah proses. Proses itu bernama penemanan atau pembapaan. Misalnya pembawa senjata Yonatan. Ada Yonatan. Kita tahu Daud dengan Samuel, Saul dengan Samuel. Kita tahu Yosua dengan Musa. Kita tahu Elisa dengan Elia. Kita tahu Gideon dengan 300 pembawa senjatanya, orang-orang yang setia. Jadi selalu ada proses penemanan, proses pembapaan. Dan saya percaya bahwa pemuritan atau seorang pemurid, dia mengalami sebuah proses penemanan dari tidak kenal Tuhan, tidak percaya sampai jadi percaya, lahir baru. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Perlu ada proses penemanan terus menerus sampai diharapkan dia menjadi dewasa. Dewasa di sini adalah saudara kita menjadi serupa Kristus di dalam pikiran, pandangan, rasa kita. Karena saya percaya puncak panggilan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya itu adalah menjadi seperti Kristus. Puncak panggilan kita bukan jadi seorang pendeta, bukan jadi panitia Natal, bukan jadi panitia KKR, bukan hanya sekedar jadi penatua, diaken, pengerja gereja, atau kita menjadi pengurus pendeta-pendeta terkenal. Tetapi panggilan tertinggi hidup kita, karena itu dalam proses pemuritan, di sini penting sekali untuk kita ditemanin sampai kepada puncak panggilan hidup kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena itu pemuritan itu bukan hanya menolong saudara tahu, tapi menolong saudara untuk saudara sampai pada memahami kebenaran yang sebenarnya. Seperti yang dikatakan Yesus, kamu adalah benar-benar muridku jikalau firmanku, kamu tetap tinggal dalam firmanku. Kamu akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Karena itu kita belajar hari ini mengapa ya firman Tuhan yang kita dengar itu tidak mengubah hidup kita. Seringkali kita udah bertahun-tahun, kita begitu lama jadi orang Kristen, tapi kita tidak mengalami perubahan hidup. Seolah-olah firman Tuhan yang disampaikan itu tidak membawa dampak perubahan apapun. Istri saya sering berkata kepada saya begini, kenapa ya? Papa itu sudah menyampaikan firman Tuhan kayaknya udah begitu baik, begitu bagus, tetapi firman Tuhan itu seolah-olah tidak mengubah. Nah saudara, kita akan belajar hari-hari ke depan kenapa firman Tuhan tidak mengubah hidup kita. Sementara kita udah lihat jelas bahwa puncak panggilan tertinggi hidup kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Orang yang ada di dalam Tuhan, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam Roma pasal 8 ayat 29 dan 30 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara adalah orang yang dipilih dari semula. Sebelum saudara ada, saudara sudah ada di kekekalan. Sebelum dunia ada, saudara sudah ada di kekekalan. Sebelum kota kita ada, kita sudah ada di dalam kekekalan. Bahkan sebelum bapak mama kita ada di dunia ini, kita sudah ada dalam rencana Tuhan. Karena itu sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, sejak permulaan zaman, mereka ditentukannya dari semula. Jadi Tuhan sudah menetapkan, memilih dari semula untuk ngapain? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pertanyaannya, apa sih yang menjadi gairah atau tujuan akhir hidup kerohanian kita? Apakah supaya terkenal? Supaya kita kan melihat kadang-kala aneh hari-hari ini di sosial media, pendeta dengan pendeta saling menjatuhkan hanya gara-gara seolah-olah kita berhak menghakimi, menilai orang. Ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku ini, ada yang ngaku ini. Dan kasihan sekali, itu membingungkan banyak orang-orang yang baru percaya sama Tuhan. Kalau nggak dewasa, imannya jadi hancur, tersandung. Kita menjadi batu sandungan dengan alasan apapun membenarkan diri. Saudara Paulus berkata, aku makan daging itu nggak ada masalah. Tapi kalau aku makan daging ini jadi masalah, aku lebih bagus tidak makan daging itu. Walaupun makan daging itu nggak ada masalah. Seolah-olah sekarang kita sedang hidup di zaman sosial media ini, saudaraku, orang boleh bebas menghantam, orang boleh bebas menghakimi, orang boleh bebas menilai, bahkan mencaci maki. Dan saya percaya Tuhan sekeras-kerasnya Tuhan, dasarnya kasih. Jangan gara-gara akhirnya orang jadi tersandung, kita pikir kita benar, nggak taunya kita udah nggak benar. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan gereja-gereja hari ini. Menghakimi, menilai orang. Padahal dari semula kita ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ditentukan. Sasarannya apa? Menjadi serupa. Pemuritan, pembapaan, ujung gol akhirnya adalah orang-orang ini menjadi dewasa. Yang saya sebut dewasa bukan ahli pelayanan, bukan khotbah. Yang saya sebut dewasa adalah dia hidup sama seperti Kristus. Perasaannya, pikirannya, cara ngomongnya. Pertanyaannya, saudara makin berubah nggak cara ngomong saudara? Cara saudara menghadapi masalah makin berubah nggak? Makin dewasa nggak? Atau saudara tetap kekanak-kanakan, cuma saudara tahu saja otak kita diisi penuh dengan pengetahuan, tapi intinya kita belum mengalami perubahan, walaupun kita dengar firman Tuhan. Jadi apa sih yang menjadi gairah, tujuan akhir hidup kerohanian kita? Bukan kebaktian, bukan pelayanan. Apa yang menjadi sasaran doa untuk akhir hidup kita? Apa sih yang saudara doakan? Oh Tuhan, pakai saya. Saudara nggak perlu berdoa, engkau berubah seperti Kristus. Saudara dipakai Tuhan dengan dahsyat. Banyak orang berdoa tapi wadahnya nggak benar. Sama seperti kalau ada roti yang mahal, ditaruh di pispot. Roti itu jadi nggak ada nilainya. Karena itu bangunlah iman kita di atas dasar iman yang paling kudus. Bangun diri kita, bukan hanya bangun pelayanan. Banyak orang bangun pelayanan, saling melukai, saling menghantam. Nggak ada sama sekali perubahannya. Kemana arah kemampuan kita, kekuatan kita, tenaga kita, potensi hidup kita? Kemana arahnya? Pelayanan kita apakah mengarahkan kita menjadi serupa seperti Kristus? Dewasa? Atau Anda punya tujuan-tujuan yang lain? Paulus berkata, aku nggak punya agenda yang tersembunyi. Aku nggak punya arah yang lain selain membawa orang. Ini yang kuusahakan, ini yang kupergumulkan. Karena itu penting sekali kita mengerti arah, mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, rencana Tuhan dalam hidup kita. Ini menjadi penting. Kehidupan tanpa arah, kehidupan tanpa tujuan, ini yang membuat hidup kita berputar-putar, akan menambah kebingungan. Kita jadi bingung, kok saya udah lama, saya udah melayani Tuhan, kok kayak saya seperti ini terus. Karena itu kita ingin mendalami proses pola pemuritan, pola pembapaan. Ini adalah proses penemanan untuk mengarahkan kita sampai pada goalnya, ujungnya benar, serupa Kristus. Puncak panggilan tertinggi hidup kita bukan jadi apapun. Dalam kitab Daniel 12 ayat 3 bahwa orang-orang benar yang menuntun orang benar kepada kebenaran itu seperti cahaya bintang, seperti sinar cakrawala, orang-orang yang mengarahkan. Itu yang Paulus katakan. Ini yang kulakukan dengan segenap hati, kekuatan, tenaga apabila membawa tiap-tiap orang secara person pribadi. Kemana? Menjadi sempurna seperti Kristus. Ini harusnya menjadi arah pemuritan kita, arah gereja kita, arah keluarga kita, arah bisnis kita. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan belajar hari-hari berikutnya tentang proses pembapaan ini atau pendewasaan ini dengan topik mengapa firman Tuhan tidak mengubah hidup kita. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kemurahan, untuk anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami semua. Hari-hari ini Tuhan, kami berdoa biar kasih karunia anugerah Tuhan tercurah. Roh hikmat dan wahyu menolong kami, membuka mata hati kami, sehingga kami bisa melihat
dan mengalami Tuhan dalam hidup kami lewat firman yang kami pelajari di minggu-minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.